Oke, Kakak, saya izin record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Pak. Pak, sehat. Amin, amin. Semoga sehat semua ya. Kita pada tatap maya kedua, ini daring ya. Akan sebelum masuk kepada obrolan kita 90 menit ke depan, ada yang bisa ice breaking dulu di sini? Nah, biasanya nih guru-guru SD kan banyak ice breakingnya nih. Pasti ini mah ya. Berdoa dulu, berdoa dulu sebelum mulainya. Kak Rama bisa mimpin doa, Kak Rama? Oh, siap Kak. Ya. Ya, rekan-rekan, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar aktivitas hari ini diberikan manfaat. Amin. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih Kak Rama. Ada yang mau mimpin ice breaking? Kak Soya, barangkali ice breaking. Mana ya? Kalau SD mah paling apa ya? Tepuk semangat paling. Boleh lah, tepuk semangat. Semangat walaupun wajah lelah nih orang agama ya. Coba Kak Soya, kita ice breaking dulu. Ayo Bu Priska, bantuin dong. Yo, kita ice breaking dulu. Pertama, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Paling gitu. Ulang semuanya. Semuanya. Open mic biar nih. Siapa? Siap. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding. Dung dung dung. Aha semangat. Oke, mantap. Masih tepuk segini dulu buat Soya. Ya paling kayak gitu ya kalau di SD. Oke, terima kasih Kak Soya ya. Alhamdulillah. Kalau di SD memang harus seperti itu ya Kak Soya ya. Iya. Itu awal pembelajaran harus seperti itu, harus tiap hari harus kayak gitu. Betul, biar semangat, gurunya juga semangat. Sebenarnya kalau jam-jam segini tuh sisa-sisa tenaga ya kalau gua olahraga ya. Begitulah. Oke, jadi memang anak SD sampai SMP kelas 2 aja saya masih memberikan beberapa ice breaking, permainan-permainan itu mereka tuh senang sebetulnya karena masih oh ya Pak, saya di SD kasih sama guru SD belajar kayak gini dan sebagainya, mengingat mereka itu. Iya sih, sikap breaking tuh memang diharuskan. Karena supaya anak-anak tuh tidak jenuh kan. Supaya gitu. Setuju Kak Soya ya, biar tidak jenuh terus tambah semangat. Kalau jalan olahraga tuh paling yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Nah iya betul. Kemarin kita udah dibahas apa yang olahraga itu paling sebagai hiburan juga ya. Dari dulunya kelas begitu denger bel pelajaran olahraga wah udah. Ya, betul. Keluar semua ya. Berarti olahraga itu sebetulnya sudah sangat dirindukan ya sama anak-anak itu ya. Ya. Kalau tidak ada protes ya Kak saya ya. Benar. Dicariin terus. Apalagi sebelum masuk sekolah pun di gerbang anak-anak udah pada nyapa nih.
Mantap. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi tetap lebih baik ya di guru olahraga ini menjadi guru yang sangat dirindukan oleh anak-anak. Oke, kakak saya izin share screen dulu. Belum muncul ya? Kenapa belum muncul? Gangguan ini. Tadi hujan gede ya. Ini apa? Internetnya kayaknya lagi. Udah muncul kak? Ini share screen? Belum ya? Belum. Coba saya ulang dulu. Oke, kakak udah muncul ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan refleksi, ya, merefleksi. Kemarin itu ada yang jawab renungan, ya, apalagi refleksi itu kak, perbaikan diri, ya, banyak gitu. Kita akan merefleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, kak. Oke, kita ada kesepakatan dulu. Pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini sepakat kakak-kakak? Sepakat. Oke, sepakat ya. Ada tambahan lagi kesepakatannya? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Pada pertemuan kali ini, kita ada tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, kalau berpusat pada murid, PJOK mah dari dulu juga berpusat pada murid ya. Dari kurikulum CBSA, kurikulum 13, KBK, terusnya berpusat pada murid sebetulnya sudah dimainkan murid. Nah, cuman di sini ada tambahannya, secara efektif, lebih bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Mungkin sekarang mah sudah tidak ada ya yang ngajar kayak saya dulu di SD. Gua olahraganya bukan dari background olahraga. Begitu pelajaran olahraga, nih bola, kasih yuk main bola we. Nah, bapak mah nungguan di dia hanapeun tangkal, tah gitu. Nggak ada ya sekarang mah ya. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Itu selamat datang Kak Adit. Capaian pembelajaran khusus setelah penyelesaian modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang keduanya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nanti ada beberapa model yang akan disampaikan, ini ada 2 model refleksi ya. Oke, mungkin kakak udah baca di modul ya. Terus dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini ada kita akan menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, jadi
Kakak di modul sudah menuliskan refleksi. Nah, di sini kita akan membahas apa yang sudah ditulis di modul. Kita akan bertukar ide, pendapat di antara kita ya, sama dengan saya juga akan bertukar pendapat dengan kakak yang kalau sekarang itu gennya Gen Z gitu ya, gen milenial ya. Kalau saya dari zaman mesin ketik sampai zaman tab sekarang ya. Nah, kita akan bertukar pendapat mengenai refleksi dengan syarat kita harus terbuka. Kakak saya yakin kita akan saling memberikan masukan positif untuk keberlanjutan atau membuat kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Coba kakak, framework yang dibaca di modul apa aja kak? Satu dari framework apa? Borton. Yang keduanya dari framework. Yang satu dari Borton, yang satu lagi dari, ayo, kayaknya baca nggak nih modulnya nih? Satu lagi dari Gibbs ya. Jadi ada 2 framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, agenda hari ini akan mereview framework model tulisan refleksi. Yang keduanya tulisan refleksi 3 babak ya. Oke, kakak-kakak, kita ada yang mau bercerita dulu kemarin ngisi yang sudah tahu framework Gibbs atau Borton? Ada yang sudah tahu? Belum, karena aku nggak ikut kan Pak Kak kemarin. Ini di modul kak saya Ya. kemarin mah nggak bahas framework, kemarin mah refleksi aja. Oh, refleksi doang. Nah, itu di modul ada frameworknya. Oke, kita tampilkan saja di sini. Nah, agenda hari ini 5 menit pembukaan, 10 menit kita akan mereview framework model tulisan refleksi Borton, 10 menit framework Gibbs. Nah, 20 menit dan 60 menit ke depannya akan tulisan refleksi 3 babak. Nah, dalam refleksi 3 babak nanti ditulis semua, membaca semua refleksinya, saling membaca refleksi temannya nanti. Ini agenda kita hari ini. Nah, ini pertama kita framework yang tulisan refleksi. Kita akan review dulu yang kakak-kakak baca di modul. Nah, ini dari Borton. Di Borton itu framework itu ada what ya, kalau bahasa Inggrisnya apa itu what ya. Kalau terus apa itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau terus apa? Sekarang apa? What, so what, dan So what? now what ya. Nah, ini dari framework Borton. Jadi akan apa yang Anda sudah pelajari dari framework Borton ini kira-kira apa nih? Coba dari gambar ini kira-kira refleksinya. Ada yang bisa jawab? Untuk refleksi ya, pakai apa, what, so what, dan no what. Gitu. Bukan no what, dari no what tidak apa-apa ya. Oke, ada yang mau menyampaikan ini frame-nya? Frame Borton? Seperti apa coba frame Borton? Ayo, frame Borton. Kerja reflektif bukan sih Pak? Refleksi dengan frame Borton nih. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Terus kita mau apa? Iya ya.
Nah, sekarang kita seperti apa Sekarang nih? iya ya. Nah, itu kira-kira coba Kak di sekolah kita akan refleksi dulu, bercerita dulu sedikit kakak-kakak yang mau bertukar pikirannya untuk framework Borton nih. Kira-kira ada masalah apa, terus kitanya terus apa, sekarang seperti apa? Pernah nggak menemukan beberapa kasus atau misalkan beberapa kejadian, terus kita merefleksi untuk memperbaiki diri, itu menggunakan framework Borton. Memang kalau secara teori orang olahraga itu, apa ya ini tuh baru menemukan. Tapi sebetulnya secara pelaksanaan di lapangan itu sering terjadi. Contoh misalkan begini, kakak-kakak mengajarkan permainan bola bakar misalkan ya. Ya. Permainan bola bakar nih di kelas 3 SD ya. Nah, begitu sedang ada permainan, tiba-tiba ada kejadian. Nah, itu kan setelah kejadian itu mungkin kakak-kakak akan, ada apa nih? Kejadian ini kok seperti ini? Terus kita harus apa nih? Terus nantinya bagaimana? Nah, seperti itu kejadiannya. Ada hal yang kurang pas di lapangan, baik dari lupanya kita, dari apa terlalu bersemangatnya, jadi pelajaran kelas 5 diturunkan ke kelas 3 misalkan kan gitu ya. Itu untuk framework Borton. Coba kira-kira ada yang mau bercerita nggak nih? Saya Coba Kak saya, boleh. jadi kalau misalnya kayak ini materi ya, misalnya kasih materi ya misalnya, atau permainan, kadang-kadang kan anak SD apalagi anak kelas 1 sama 2 kan kalau dikasih permainan yang terlalu lama tuh kan kadang capek ya, langsung ibu ini aku sahur ini capek gini kan rata-ratanya. Nah kan kadang di situ saya kadang suka bingung, apalagi ya yang harus kita sampaikan supaya si anak-anak tuh tidak capek. Jadi kan jadi tidak sesuai sama yang diarahkan sama kitanya gitu, Pak. Gimana ya kalau misalnya jadi tidak sesuai dengan yang dikasih. Jadi suka langsung apalagi ya, jadi nggak sesuai sama yang di lapangan gitu biasanya kalau terjadi yang tidak terduga gitu kan. Betul. Nah, itu sebetulnya kan di lapangan itu sudah terjadi, kita seperti itu ya. Mungkin karena teorinya baru kita temukan seperti ini, sebenarnya sudah dilakukan, cuman teorinya apa ini tuh namanya gitu kan ya. Materi udah selesai nih, waktu masih ada 20 menit lagi. Apa nih kira-kira nih? Nah ya, terus mau apa lagi nih kita nih? Nah, timbullah ide. Nah, sekarang jadi ini, nanti itu begini. Gitu. Nah, kayak gitu sih biasanya. Itu ya Kak saya ya? Ya, apalagi kan pasti gantinya dengan, ya udah ice breaking aja deh, supaya anak-anaknya nggak kemana-mana gitu, nggak kayak seliweran kemana-mana, ya udah ice breaking aja biar anak-anaknya juga nggak jenuh kan. Apalagi kalau misalnya dikasih teori nih ya, kalau di kelas kan, pasti pengen gak kayak gitu kan. Rata-rata emang kalau anak-anak tuh dikasih teori, kalau PJOK dikasih teori itu pasti pada mumet, pengennya ke lapangan terus. Sedangkan PJOK kan pasti tuh ada teorinya ada ya. Kayak kalau misalnya ulangan atau apapun itu kan pasti ada teori. Kalau misalnya kita teorinya nggak menyampaikan, gimana nanti kalau mau ngisi kan pada nggak bisa. Sedangkan anak-anaknya juga kalau kita kasih materi suka pada ngeluh gitu kan. Rata-rata seperti itu. Oke, bagus Kak saya. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Kalau saya pernah menemukan kasus seperti ini Pak. Jadi di sekolah saya ada anak ABK yang kebetulan tangannya itu berbeda dari anak yang lain, jadi panjang sebelah. Terus waktu itu sedang materi senam lantai, yang materinya itu guling ke depan. Tapi anak itu mah semangat gitu, tapi memang kondisi fisiknya tidak kurang mampu gitu. Akhirnya anak itu nangis karena nggak bisa gitu. Sampai akhirnya saya turunin tingkat kesulitannya, jadi berguling ke samping, seperti itu mungkin Pak.
Nah, itu juga kan salah satu framework Borton ya, Kak Ratna ya. Jadi apa nih? Ini terus kita seperti apa kayak tadi, turunkanlah tingkat kesulitannya. Nah, begitu masuk dia bisa, oh, sekarang apa? Ternyata sudah ketemu. Kalau ketemu lagi dengan hal seperti ini dengan anak itu, berarti kita dengan menurunkan tingkat kesulitan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya sudah refleksi Kak Ratna ya, Kak, saya itu sudah refleksi, itu sebenarnya sudah terjadi sering di dalam pembelajaran PJOK, itu sudah hal yang lumrah karena berkaitan dengan gerak itu berbagai kemampuan motorik yang berbeda-beda ya. Mungkin satu kelas di SD 28 ya, 28 anak itu berbeda-beda kemampuannya. Oke, kita izinkan lanjut. Nah, sekarang ada framework Gibbs nih yang kedua nih, frameworknya. Nah, ini kan ada deskripsi, ada evaluasi, ada konklusi. Nih yang tanda tanyanya apa, tanda tanya nih, saya agak balelo nih. Tanda tanyanya ada apa nih kira-kira nih? Coba. Deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, sama rencana tindak lanjut, Pak. Wah, mantap Kak Adit ini baca modul nih Kak Adit ya. Mantap, mantap Kak Adit. Nah, dalam framework ini selain dideskripsikan tadi ada dikatakan ada perasaan. Coba kira-kira apa Kakak untuk perasaan di situ? Perasaan yang ada saat itu, misalnya kita nih lagi refleksi nih ya, kayak tadi nih yang dicontohkan Kak Ratna dengan anak yang keterbatasan fisik seperti itu, kan di situ ada perasaan, di situ kan udah muncul, sudah ada dalam diri kita itu. Sekarang kita deskripsikan itu perasaannya seperti apa coba. Jadi kan udah diungkapkan ya Kak Ratna ya perasaannya, kasihan, apalagi itu. Ya sedih, kasihan, prihatin. Nah, kita kan itu kan membawa ke diri kita untuk merefleksikan diri kita, gitu perasaan itu. Oke, sekarang evaluasi sudah ada perasaan seperti apa, dievaluasi, terus dianalisis, ya tadi analisis itu kira-kira di apa ya Kak analisis teh? Analisis di guru PJOK tarang analisis soal kayaknya nih ya. Diperiksa gitu, kayak diperiksa berhasil atau enggak metodenya gitu. Ada evaluasi dan analisa. Nah, betul, bisa. Konklusi RTL ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, setelah dievaluasi konklusinya tidak jalankan, kita adakan rencana tindak lanjutnya seperti tadi yang disampaikan Kak Ratna itu. Untuk tindak lanjutnya ya tadi diturunkan tingkat kesulitannya dan sebagainya, sehingga anak itu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran senam tadi ya. Oke, ini frame Gibbs ya. Oke, kita akan masuk ke tulisan 3 refleksi nih kakak-kakak ya. Kita masuk ke tulisan 3 refleksi. Nah, di sini ada tulisan refleksi 3 babak nih. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS. Kalau Bapak Ibu Bapak sudah mengerjakan di LMS, nanti bisa disalin ulang di saya kirim link ininya, link 3 babaknya, slide-nya, Google slide-nya. Nanti diisi di situ masing-masing, kasih nama. Menurut Bapak Ibu, di sininya Bapak, kita kesepakatannya kakak ya. Kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Jadi di framework Borton, yang lengkap lagi framework Gibbs ya, yang lebih lengkapnya. Tapi yang lebih mudah itu yang di Borton ya, yang lebih mudah. Sebenarnya saat kita melakukan refleksi sudah mencakup 2 frame itu sebetulnya ya.
Nah, ke berikutnya, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Kakak ya, sebutnya nih main bola kan 2 babak, misalnya tulisannya 3 babak. Kak. Nah, menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti saya siapkan timernya. Di slide kita 4 menit ya menulisnya. Kita di babak pertama dulu nulis. Oke, saya kirim dulu ini ya, kirim dulu apa? Oke, kakak saya kirim frame-nya di ini, linknya di Oke, kakak itu boleh dibuka linknya di kolom chat. Nah, kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi 3 babak berbeda, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs ya. Coba dengan Gibbs dulu. Yang setelah tiap babak selesai, tulisan kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekannya ya, dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan kakak. Mari kita bersikap terbuka dengan masukan dari orang lain ya. Oke kakak, itu kita salah bentar. Itu udah dibuka kakak? Oke, kakak coba dilanjutkan merefleksi 3 babak. Di situ ada, silakan dikasih nama. Ini kan sudah ada nih kolom nama, kasih isi babak 1 aja dulu semuanya ngisi ya. Kolom nama nomor 1 siapa yang mau nulis? Nomor 1 berarti Kak Soya ya, nomor 1 ya. Nomor 2-nya Kak Paki. Nomor 3-nya, slide 3-nya Karisman, slide 4 Kak Ratna, slide 5 Kak Rama, slide 6 Kak Priska, slide 7 Kak Herdi, slide 8 Kak Indra Gumilang, slide 9 Kak Ramdan, slide 10 Kak Adit, slide 11 Kak Dadan. Satu lagi siapa yang belum ya? Oh udah semua ya. Boleh kakak menulis di framework ini, silakan. Dikasih waktu 4 menit, nanti 16 menit kita saling membaca punya temannya masing-masing. Bisa ngeditnya? Bisa ya? Aman ya? Tadi itu yang pertama apa Pak? Kakak? Apanya Kak? Refleksinya ya? Iya ya. Oke, refleksi yang bentar Kak. Jadi babak 1 ke dalam slide, pertanyaan pemantiknya apa kecenderungan nilai orientasi saya? Orientasi kedepannya seperti apa kakak ya? Saya tampilkan dulu deh biar ini di close dulu yang ini. Nanti kakak nulis di slide yang ini ya. Ini perintahnya.
Nah ini kakak ya, babak 1 4 menit ya, kita timer di 4 menit. Dari 1947 sampai 1951. Ini yang pertama, babak ke-1. Ini pertanyaan pemantiknya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini apa refleksi diri dulu ya. Oke. Yang belum bisa hadir itu siapa ya? Oke, Karamdan udah ngurusin nama nih, udah mantap nih Karamdan. Oke, 2 menit lagi ya. Yang nomor yang babak pertama aja dulu Kak, yang di ini yang di apa? Yang ditulis. Kasih nama di situ. Ayo Kak Ramdan, ini namanya udah ada nih, nama muncul. Kak Rama sudah menulis. Kak saya, iya. Oke, 1 menit lagi. Nomor 2, nomor 3 teh. Kak Risman, Kak Risman. Belum bisa Kak Risman. Kak Rama sudah hadir, masuk. Kak Priska, ada, bagus. Kak Ramdan. Kak Adit, ayo siap Kak Adit. Padahal kalau kemarin yang di LMSD ini bisa di kopas dikit-dikit.
Ah, jangan kalah sama senior nih. Senior rapi tulisannya nih. Oke, sambil berjalan, kita tampilkan satu persatu ya. Satu orang nanti di komen oleh dua ya. Oke, ini dari Kak Soya dulu nih. Coba mau komen dari Kak Soya? Siapa coba? Raise hand yang mau komen dari Kak Soya. Ayo yang mau raise hand dari komen Kak Soya nih. Siapa? Nggak ada, di komen aja. Nggak usah di komen, Pak. Kalau kita bayar orang yang mengkritik itu mahal Kak Soya. Benar sih. Ya kan, jadi tahu ya nanti salahnya di mana ya. Betul itu. Kalau saya lebih senang banyak masukan dari itu untuk perbaikan. Gitu. Semakin tahu kekurangan, nanti kita semakin tahu kelebihannya. Iya, betul. Tuh. Ada nih? Atau lagi asik nulis nih? Kita stop dulu nih, kita nih ke ini dulu, ke tulisannya Kak Soya nih. Orientasi nilai saya adalah keyakinan dan sikap mendasar yang dimiliki seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan. Orientasi nilainya dapat mengaruhi sikap perilaku seseorang secara positif maupun negatif. Ada yang mau memberikan tanggapan? Dari tulisan Kak Soya nih. Kak Soya udah siap nih di ini. Dikasih tanggapan nih. Kak Adit, barangkali Kak Adit? Cukup Pak, aman. Cukup aman. Bagus katanya Kak Soya tulisannya ini. Sampai bingung yang mau ngasih tanggapannya. Yakin, Kak? Aman nih? Kita saling ini aja, saling memberikan masukan. Aman nih yang punya Kak Soya nih aman. Kayaknya gimana ya? Aman gak nih? Kakak ya yang mau komen. Kayaknya sedang berharap dikasih tanggapan nih. Takut salah juga nih. Ke aman berarti Kak Soya ini udah bagus. Sampai bingung yang mau ngasih tanggapannya. Oke, kita lanjut ke... Ah, ini belum selesai nih. Oke, Tuan Kapaki nih Kapaki. Orientasi saya pada hubungan manusia dengan manusia. Gimana nih Kapaki hubungan manusia dengan manusia tuh kayak gimana Kapaki? Hablum minanas ya? Ya Kak, soalnya kalau saya tuh sulit untuk memulai interaksi Kak. Jadi kalau ke senior pun ingin bertanya itu kadang suka canggung gitu. Saya takut salah ngomong gitu, takut tersinggung. Takutnya tuh.
Oke, ada yang mau ngasih tanggapan untuk Kak Paki? Kak Paki jangan canggung-canggung Kak Paki. Walaupun ada pasal 1 senior selalu benar itu kan itu mah ini ya. Kalau Kadang senior salah iya, kembali ke pasal 1 gitu ya. kadang suka bingung memulai pembicaraannya Kak, saya tuh sama senior tuh misalkan kayak kemarin tuh kan saya baru ya Kak untuk olahraga itu baru setahun. Jadi belum terlalu ini, saya ingin minta bantuan tuh kemarin tuh tentang bola tangan. Saya untuk bertanya kepada senior pun saya ragu. Akhirnya carinya di YouTube, di Google. Nanti kita berbaginya di sini Kak Paki. Di sini Ya, orang-orang hebat semua di sini nih. ya Kak. Orang-orang pilihan nih. Orang-orang hebat, terbuka ya. Luas wawasannya. Jangan tanggung kalau di sini bertanya aja. Selama masih bisa berbicara, sampaikan aja. Oke Kak Paki, itu hubungan manusia dengan manusia biar lebih lancar ya hubungannya ya. Oke, kita lanjut ke Karatna. Belum ada nih Karatna. Coba di refresh dulu buat yang Karatna. Oke, ada nih. Harus di refresh dulu nih yang Karatna. Sikap simpati. Belum selesai, Bapak. Alah. Tenang Karatna. Sambil berjalan. Karama apa nih Karama? Atas saya adalah I. Ada Pak, masih blank Pak. Tenang, aman, Karama. Oke, Kak Rizka. Ini boleh deh ini sama tadi yang sudah Kak Soya. Coba Kak Soya nih. Kayaknya CS-an sama Kak Rizka nih. Ayo Bu Priska. Coba apa nih maksudnya Bu? Selesai. Yang sudah ada aja dulu. Takut salah. Kak Soya, Kak Priska kan di sini nggak ada yang salah Kak Soya. Kan belajar. Nah, semuanya belajar. Saya juga masih belajar ini. Menandakan bahwa saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi PJOK dan mampu menyampaikan dengan baik kepada siswa. Saya memiliki kemampuan untuk mengajarkan berbagai keterampilan olahraga dengan efektif. Oh, mantap. Gimana menurut Kak Soya gimana nih? Biasanya kalau dari teman dekatnya dulu ini nih. Udah bagus sih. Bagus ya. Nah, tapi mau nanya kalau untuk mengajarkan berbagai keterampilan olahraganya itu seperti apa, Bu Priska? Oh, katanya seperti apa? Seperti apa? Yang efektif kayak gimana Kak Priska katanya? Kenapa? Nanya ih. Bercanda. Udah bagus. Takut kalau malu bertanya sesat di warung nanti. Iya. Sesat di kafe, Bu Priska. Nah itu. Oke, bagus nih Kak Priska. Mantap. Mantap ya. Kita lanjut ke siapa nih? Kak Herdi. Aduh, harus di refresh dulu kayaknya di sininya nih. Kak Herdi belum selesai. Coba siapa lagi ini? Kak Ramdan. Nah, ini Kak Ramdan. Ya, pengen Pak. dikasih, coba diinikan dulu Kak Ramdan, gimana nih orientasinya nih? Ya, kecenderungan dari orientasi saya sih pertama dari nilai aktualisasi dirinya dari anaknya dulu gitu, Pak. Itu juga takut salah. Nggak ada yang salah Kak Ramdan. Ya, gitu kan.
Jadi melihat dulu aktualisasi diri di sini, mungkin dari prosesnya terlebih dahulu dari si murid tersebut, gimana sih puncak dari kebutuhan si anak tersebut, dilihatnya dari itu dulu mungkin Pak, saya mah gitu sih. Bagus kan, dan memang harus itu kan salah satu identifikasi siswa ya. Iya, gitu Pak. Nah, itu memang kan kita mau ngajar harus punya data-data anak. Iya, Kalau gitu. punya nanti main habak wae kan, waduh, salah lagi. Ya, sebelumnya kan pertama masuk ngajar tuh belum diidentifikasi sih anak tuh sih Pak ya. Ada yang kadang jadi nggak mau olahraga lagi gitu Pak, karena kaget gitu olahraganya gitu sih. Jadi ya itu pembelajaran juga sih. Betul. Gitu Pak. Ada yang mau memberikan tanggapan buat Ramdan nih? Oke, aku Karamban. Kalau misalnya si anaknya udah nggak mau olahraga lagi nih ya, apa yang Karamban lakuin gitu supaya si anak tuh semangat buat olahraga lagi? Nah, kalau dari yang saya pedalami ketika pembelajaran olahraga, ketika anak yang nggak mau olahraga lagi itu ya kita kasih motivasi lagi gitu. Kasih dorongan lagi dari segi pendekatan. Jadi jangan banyakkan ketika ngobrol jangan banyak sama orang ya, sama anak murid gitu. Dipanggil dulu ke ruang, bukan ke ruang guru, di meja guru gitu kan, terpisah gitu. Ya dikasih masukan aja, motivasi sih kebanyakannya, tapi alhamdulillah setelah itu mau gitu. Anaknya mau lagi, jadi lebih ke motivasi ya supaya si anaknya tuh emang lagi semangat lagi untuk olahraga. Nah, lebih dibujuk lah, dibujuk, dirayu ya. gitu ya. Soalnya kan kadang ada juga ya guru yang si anaknya udah nggak mau olahraga, tapi ya udah biarin gitu ya. Ya udahlah gimana caranya. Gitu ya. Nah, kebanyakan kan seperti itu, tapi mungkin untuk orang rumah lebih memotivasi siswanya agar siswanya juga mau. Nah kan kebetulan selama 3 tahun ini ngajar dari kelas 1-2, jadi lebih benar-benar gitu merayunya tuh ekstra. Iya benar, oke lah, sama saya berarti. Nah, mungkin berarti itu. Iya. Ya cukup mungkin. Oke, bagus. Setuju ya? Ada yang mau ngasih jawaban pertanyaan ke saya lagi? Barangkali dari rekan-rekan yang lain berbeda. Maka dari rekan-rekan cara anak biar lebih semangat lagi, tadi udah sangat keren Kak Ramdan. Diajak ngobrolnya secara privasi ya, Kak Ramdannya di ruang depan anak-anak. Jadi kita sudah mulai berpihak pada murid, tidak mempermalukan, ya, diajak ngobrol dari hati ke hati mungkin ya. Kalau anak SMA masih bisa, kalau anak SMA dari hati ke hati nanti bingung lagi Kak Ramdan. Kalau anak SMA mah bingung nanti. Oke, berikutnya siapa nih berikutnya? Oke, Kak Adit nih. Coba gimana Kak Adit ini teh? Jadi menurut saya pribadi ya Pak, mohon izin kakak-kakak yang lain. Jadi orientasi nilai dalam pembelajaran PJOK itu saya lebih mengedepankan untuk ke etika gitu ya, moral, etika, sama tujuan gitu. Jadi anak selain mereka bergerak secara produktif gitu ya, berolahraga, tapi nilai-nilai kejujuran, kebebasan, tanggung jawab, solidaritas itu hal yang penting menurut saya gitu. Selain penunjang motorik anak gitu dalam proses pembelajaran PJOK. Itu mungkin Pak. Oke, mantap. Kak Adit, ada yang mau ngasih tanggapan nih? Bentar. Oh ya. Kak Dadan nih belum kedengaran suaranya, Kak Dadan nih. Maaf Kang, baru nyampe nih tuh. Siap. Masih blank nih. Oke, Kak Adit, saya juga mau tanya lagi, boleh komentar?
Boleh, Nah, bebas. Mah. di sini kan ada nilai-nilai berkaitan dengan moral etika kayak gitu ya. Nah, sedangkan untuk anak sekarang kan etikanya ya anak-anak sekarang tuh lebih ya bisa dibilang kurang baik gitu ya etika terhadap guru nih, apalagi kadang sama guru olahraga tuh biasanya suka pada kayak CS lah gitu ya, kayak temen gitu, karena mungkin guru PJOK itu tidak ke muridnya mungkin welcome ya, beda sama guru-guru lain. Nah, apa yang Kak Adit lakukan pada saat muridnya itu berlaku tidak tidak sopan atau tidak baik etikanya, apa yang Kak Adit lakuin gitu ke si anak itu supaya etikanya itu bisa dijaga dengan baik gitu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Wah, Adit ya. nih, pertanyaannya bagus. Alhamdulillah Kita semua nih. Tes, ada kedengaran suaranya ya? Aman, Adit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Kak, selama saya mengajar dan kebetulan saya mengajar di SD ya Pak. Kalian perkenalan juga. Mohon maaf kemarin saya belum maksimal gitu ikutan unitnya karena ada kegiatan malam kemarin. Jadi gini Kak, alhamdulillah selama saya mengajar gitu, anak-anak respect gitu ya ke saya gitu. Jadi mereka pun tahu kapan waktunya mereka untuk bercanda dengan saya dan kapan waktunya mereka serius gitu. Dan itu jadi penekanan gitu ketika saya memulai pembelajaran, selalu ada kesepakatan dulu gitu di kelas tuh. Jadi sebelum memulai kan kalau biasanya ada asesmen diagnostik. Nah, kalau di saya biasanya suka ada kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan kelasnya ada waktunya kalian untuk bercanda, ada waktunya juga kalian untuk gitu. Dan saya kasih tahu titik-titiknya seperti apa, kapan kalian seriusnya dan kalian bercandanya harus seperti apa gitu. Dan alhamdulillah anak-anak bisa ke-trigger sampai ke situ gitu. Dan kalaupun misalkan masih ada yang mohon maaf gitu ya, yang masih salutak lah kalau kata bahasa Sunda mah gitu ya. Nah, itu biasanya saya sering komunikasi dua arah gitu dengan anak tersebut gitu. Dan memberi tahu bahwa hal-hal tersebut itu tidak baik gitu, apalagi yang berhubungan dan berkaitan dengan guru, bukan hanya guru olahraga tapi semua guru yang ada di sekolah. Itu mungkin Kak, mohon maaf. Oke, mantap Kak Adit, Kak saya mantap ya. Iya cukup. Betul Kak Adit, tadi kita membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak ya. Itu hal yang bagus. Jadi tadi kesepakatannya kapan saat bercanda, kapan saat seriusnya, kapan saat belajarnya, itu sudah sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Oke, mantap Kak Adit. Oke, Kak Dadan masih menulis. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Oke, babak kedua. Apa nih babak kedua nih? Yang lain udah pada bagus semua ya. Lanjut ke babak kedua nih. Oh, kok belum muncul nih? Oke. Kita lanjut ke babak kedua. Tadi sudah 16 menit. Oke, kita roda emosi dulu nih kakak-kakak ya. Kita roda emosi dulu. Seperti apa nih? Oke, perasaan kakak-kakak hari ini seperti apa ya? Kita masuk di sini di roda emosi. Kakak boleh ngisi di sini di linknya. Nah, di sini kan ada roda emosi nih. Di sini ada cinta, ada gembira, ada takut, ada amarah, ada sedih, ada terkejut ya. Dari cinta itu kan munculnya damai, santun, keinginan, rindu, mesra. Nah, itu kan dari situ dari
sikap yang kita lakukan itu. Dari sedihnya, kalau kita ke anaknya kurang pas, nanti anak kan dari rasa sedih itu akan merasa menderita, hibah, kecewa, terus pada akhirnya jadi muram, hampa. Nah, seperti itu di dalam roda emosi. Coba kakak-kakak itu diisi perasaan kakak-kakak hari ini. Ya, bisa nggak kak ngisinya? Oke, ada yang jawab satu, jawab bahagia. Kita tampilkan di sini ya. Kalau guru penjas mah kudu bahagia terus ya kayaknya. Kalau sakit Bener. dikit, masa guru penjas kering gitu. Padahal guru penjas ge manusianya. Ya, Sentosa. Ya mantap. Oke. Oke, sebahagia. Oke, alhamdulillah 5 orang sudah mengisi bahagia, kakak. 5 orang, 1 orang mengisi apa tuh? 6 orang bahagia. Kalau guru penjas teh siga ieu nya kayaknya kudu sehat terus. Nah, bahagia. Kalau di roda emosi, nah bahagia itu berarti ada di gembira ya, akan terpesona, girang, semangat, yakin, bangga, riang, wah, bahagia, aman. Nah, itu kan di situ. Kalau di roda emosi itu. Oke, 6 orang. Salah kak, bentar. Oke, 7 ya, 7 orang mengisi kebahagiaan. Oke, kita lihat lagi di rodanya. Nah, mungkin kakak ada di sini ya, kebanyakan di tujuannya ada di bahagia itu ada di sini, ada di gembira, bahagia kesininya akan terhibur dan apa ini saya, aduh saya kacamatanya kurang ini. Dan seronok, atau seronok bahasa apa ya? Nah, ini kakak ya kita ada di bahagia seperti ini, walaupun agak lelah mungkin ya. Oke, kita lanjutkan pada babak kedua. Nah, pertanyaan pemantiknya seperti ini, kakak, yang tadi diisi lagi, yang apa refleksinya. Pertanyaan pemantiknya apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, tadi nih yang mempengaruhinya secara emosi apa, secara keyakinan apa, tadi kan ada kesepakatan ya. Nah, yang keduanya terkait pengalaman yang sudah dituliskan sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik dan yang buruk yang sudah terjadi. Tuliskan saja hal yang baiknya ini, yang buruknya ini, biar teman-teman saling apa, bukan memperlihatkan kejelekan ya, biar nanti ada koreksi ke depannya. Kayak saya contohnya gini kan nih, kalau lagi nggak mood ya, ngajar nih kalau lagi nggak mood, kadang-kadang duduk aja di pinggir, sini ngumpul, gini, instruksi, sudah. Mungkin kalau di anak SMP kelas 9 bisa ya, tapi kalau di anak SD kelas
1, kelas 2, kelas 3 mungkin belum bisa seperti itu, kasih instruksi suruh belajar sendiri. Wah, acak-acakan mungkin ya, Kak. Nah, itu kan sebuah kekurangan buat kita ya. Oke, terus yang ketiganya bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Nah, coba Kakak, ini pertanyaan pemantiknya coba dimasukkan ke framework GIP atau yang tadi yang refleksi 3 babak, Kak. Coba di babak keduanya diisi lagi di babak keduanya. Ya, yang tadi sudah diisi, coba di babak keduanya diisi. Ayo Kak Paki, semangat Kak Paki. Kak Ratna di babak kedua, tadi Kak Ratna. Babak satunya nilai orientasi, saya adalah sikap simpati terhadap kepentingan masyarakat. Oke, bagus. Babak duanya. Tuliskan aja Kak, jangan ragu. Oke, 1 menit lagi ya. Kita coba mari kita berbagi. Nah, ini hanya untuk menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita ya, dari rekan-rekan kita nih. Tidak lain kita hanya untuk belajar. Oke, kita tampilkan ya. Oke, Kak Ramdan ini saya minta ininya jadi Kak Surya deh. Kak Surya coba yang Kak Ramdan, Kak Surya. Kak Surya hadir Kak Surya? Ya, hadir Pak. Coba yang Kak Ramdan dibaca. Saya baca dulu Pak. Belum beres. Seadanya aja, santai. Yang Pak Ramdan. Ini ada di slide di saya nih, dimuncul di layar. Saya ketika Itu mah apa? Oh iya. Baik Pak. Kak. Ya kalau dari refleksi ini emang kebanyakan sama ya, mungkin ketika anak peserta didik susah diatur itu adalah hal yang di benak kita tuh ada keselnya. Tapi emang balik lagi kesel-keselnya guru ya tidak bisa jangan diliatin ke anak-anak kayak gitu.
Iya sih, Emang iya itu betul, Pak. emang seperti itu adanya sih Iya, kalau karena emang kan susah didik. dunia anak-anak mungkin ya, Kak? Iya, heeh, sama sih kalau itu mah. Mhm. Terkadang, suka ada kalau setiap kelas sih suka ada 1, 2, 3 yang itu teh yang menjadi provokatornya tuh. Betul. Itu. Nah itu mungkin, emang itu menjadi apa namanya, menjadi, tantangan kita mungkin ya, apalagi saat ini. Saat ini kan anak itu harus, mentalnya harus selalu dijaga gitu. Nah, kadang gini, Kak, ini boleh bertanya mungkin ya? Boleh, ya. Kadang anak tuh bagusnya nih, apakah yang jadi provokator itu apakah bagusnya didiamkan dulu, apakah tetap ikut, untuk beraktivitas? Karena kalau ikut ketika baris pun, dia suka ngeganggu, malah suka berantem gitu, bagusnya gimana gitu kan? Bagusnya Mungkin ini mah, secara efektifnya. Kadang kalau bingung, Mas heeh sih emang kalau bingung. diikutin kalau mengganggu, malah Iya. makin kacau gitu. Mungkin salah satunya kalau saya ada anak yang menjadi provokator itu menjadi ini, jadi pemimpin pemanasan biasanya. Jadi Iya iya. biar dia tuh menjadi apa namanya, oh dia punya tanggung jawab nih untuk memimpin pemanasan di depan gitu. Biar dia tidak mengganggu daripada di belakang kan dia pasti mengganggu. Ya udah Iya. kita main aja jadi biar dia fokus gitu. Iya kadang itu juga dicoba gitu, cuma ketika beres, ketika pemanasan, masuk materi, nah mulai Mulai lagi. lagi ya, heeh. Emang gitu sih. Bingung. Emang harus selalu dimotivasi anak yang itu mah. Iya gitu, aduh, kadang serba salah gitu. Ya gitu. Harus Iya sih. harus ekstra sabar. Berarti Itu hampir saya. rata-rata kayak gitu ya, Pak ya? Iya, rata-rata mungkin ya. Ya. Atau Saya tidak juga ada kalau ini, ada punishment mungkin misalkan kita misalkan 3 kali dia mempunyai 3 nyawa misalkan. 1 kali itu hapus nyawanya. Kalau sudah 3 berarti punishment-nya diapain? Ya udah diam aja. Oke, ya Diam ya. mungkin bisa seperti itu. Siap Kak, makasih banyak masukannya. Sami. Nah, itu kan kalau ngobrol banyak ya masukannya. Jadi Kak, memang ini bukan hanya di sekolah Kakak, di sekolah saya juga adalah anak-anak yang seperti itu karena memang yang heterogen itu ya, apalagi sekarang dengan generasi itu kan heterogen ya, mental anak, emosi anak itu heterogen. Ya. Ini tadi ada yang disampaikan oleh dalam analisis itu Kak, dalam analisis kita mengidentifikasi ya, identifikasi anak sebelum pembelajaran. Kita kan biasanya guru PJOK misalnya sebetulnya punya 6 teh Kak ketinggali ya. Ada rancingeus cek Sundana mah. Rancingeusna ya budak bakal kieu ya. Nah, itu kan analisis secara kasat mata ya itu mah. Nah, nanti kita ada secara data tuh ada analisis dulu, ada mengidentifikasi anak-anak, itu ada treatmentnya dengan sekarang itu ada semacam restitusi kan? Nah, karena anak itu kita gali dulu di belakangnya seperti apa, bagaimana ya, nah, baru diajak ngobrol, kita kembalikan biar anak yang memberikan solusinya seperti apa, misalkan contoh karena kenapa nih ngeganggu terus, kalau kamu diganggu enak gak kayak gitu kan, itu sebetulnya kira-kira bagaimana biar jadi diberikan lagi kepada anak untuk memberikan solusinya untuk dirinya sendiri ya sekarang itu. Nah terus kita bangun kesepakatan, contohnya warna tilu kan ada kesepakatan itu ya dengan dia tuh sepakat nih kamu 3 kesempatan nih, tapi anak harus tahu nih 3 kesempatan ini. Nah, bangun kesepakatan dulu, kalau sudah melanggar kesepakatan baru kita memberikan konsekuensinya. Itu mungkin kayak oke, kita lanjut. Siapa yang belum pada Pak Kosong? Ada nih, Kak Dadan coba sama Kak Indra Gumilang. Kak Indra Gumilang masih ada di room nggak?
Kak Indra, ada Kak Indra? Kak Indra Gumilang? Kayaknya keluar dari room nih, Kak Indra. Oke, Kak Indra keluar dari room kayaknya. Coba sama di ini sama Kak Adit yang di atasnya Kak Dadan. Coba Kak Adit, yang Kak Dadan nih. Nah, hal Boleh, yang Pak. baik. Apa kira-kira Ya, tuh? Pak Dadan, Pak Dadan. Bentar, Pak. Hal yang baik saya dapat. Kok belum ada ya, Pak? Ini yang di Oh, ini slide ada. aja, yang di slide Kak Adit. Hal-hal yang baik saya dapat memberikan pembelajaran kepada siswa dengan memodifikasi materi sehingga siswa bahagia. Nah, tuh. Mohon izin ya senior ini Kang Dadan. Izin senior gitu. Belum beres itu dia tuh, belum. Seadanya Hal-hal aja. yang baik, Ya. hal-hal yang baik saya dapat memberikan pembelajaran kepada siswa dengan memodifikasi materi sehingga siswa bahagia. Saya percayalah kalau Kang Dadan ini pasti jiwa-jiwanya penjas banget gitu ya. Kalaupun misalkan sarana dan prasarana di sekolahnya tidak menunjang untuk hal-hal pelajaran, pasti segala sesuatunya dimodifikasi. Saya sangat setuju gitu ya, Kak, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dadan, hal-hal baiknya bahwa segala sesuatu halnya dalam proses pembelajaran PJOK itu tidak harus melulu beli gitu ya, atau memaksimalkan perlengkapan atau peralatan. Malah kita juga harus secepat mungkin gitu ya berpikir atau semaksimal mungkin memodifikasi alat-alat yang bisa jadi penunjang dalam proses pembelajaran gitu. Ya mungkin contoh kecilnya, kalaupun tidak ada bola tenis gitu kan bisa dimodifikasi dengan bola kertas atau bola berekor kan, itu untuk dalam proses pembelajaran bola kecil gitu. Banyak hal gitu, banyak hal yang bisa dimodifikasi. Salah satunya ya mungkin ya itu tadi bola, ataupun kalau tidak ada net untuk pembelajaran net itu invasi atau apa ya kalau net itu tuh Pak Ya, bola voli atau bola itu ya, invasi ya. Nah. Netnya bisa dimodifikasi dengan menggunakan tali rapia dan koran gitu kan, bisa banyak hal seperti itu. Pakai samping juga bisa kan ya. Ya. Betul Kak ya. Oke, mantap mungkin Kak. itu Pak. Siap Kak Adit. Atur nuhun Kak Adit. Memang ya kalau guru di SD apalagi dengan sarana dan prasarana yang terbatas ya, jagonya memodifikasi. Yang penting anak bergerak dan bahagia sebenarnya. Gak ada bola kasti gulung-gulung kertas lakbanan talian ku karet. Yang penting anak bergerak dan bahagia. Betul, setuju Kak Dadan ya. Jagonya modifikasi kalau di SD ya. Bola poli, saya bola polina, wah kunaon di balon kunaon, penting mah anak bergerak ya. Oke, jadi kita kadang-kadang ini sudah pandai memetakan aset berarti ya, aset sekolah. Oh asetnya teh ngan sakieu keadaannya. Berarti harus yang dipetakan itu apa nih? Saya hanya punya pemukul nage, awi eta ge nu ngagoler sisi pagar misalkan. Wah udah we diambil, itu juga aset kan. Baru bikin kertasnya bolanya dari kertas di tong sampah digulung-gulung. Soalnya tuntutan juga Kang. Betul. Mantap. Satu sisi kita anak harus mengerti dan memahami serta bahagia, sehat. Tapi satu sisi lagi dengan sarana seadanya, masa kita mau berhenti membahagiakan anak kan gitu kan. Betul, setuju Kak, saya setuju seperti itu, setuju sekali. Siapa ya? Tuh. Gimana Kak Soya?
Jadi emang harus berpikir keras ya kita sebagai guru PJOK, sedangkan kalau setiap sekolah itu kan prasarana itu kan sedikit kurang ya, apalagi fasilitas untuk ini. Jadi meskipun kita kayak peralatan kurang, ini kurang, jadi kita harus mikir nih, ini apa ya, harus apa ya, gini gimana. Jadi emang harus kreatif ya kita. Betul Kak saya. Jadi gini maksudnya, jadi mau tidak mau kalau di SD itu yang saya rasakan ya dituntut keras gimana ya materi ini bisa tersampaikan tapi alatnya tidak ada. Iya, tapi tidak mendukung ya Pak ya. Gitu. Ya, Memang kalau tadi SD kayak di SD saya aja memang peralatannya semenjak saya datang ke Adit tahu sendirilah peralatannya apa sih yang ada gitu. Sampai ban sepeda, ban motor gitu kan. Galon bisa jadi kita alat untuk belajar gitu. Iya betul Pak. Betul Kak Dadan, saya setuju karena kalau kita mengandalkan, aduh nggak ada alatnya, nggak ada dananya, wah nggak akan berjalan ya Kak Dadan ya. Betul Kak, kalau misalkan kita hanya mengandalkan ya tahu sendiri dari bos tuh gimana, daripada kita ribut dengan pimpinan materi ya, banyak yang jadi korbannya kan gitulah ya. Betul. Kalau anak jadi korban gitu kan. Nah ini kita belajar dari senior ini seperti ini ya. Dan jagonya memodifikasi alat nih. Nanti kita belajar ke Kak Dadan sekali-kali kopdar teh Kak Dadan. Siap Kang, kurang diajar sama Kak Adita, jagonya Kak Adita. Siap. Oke, izin lanjut. Ini ada babak ketiga, ya, ke 4 menit. Pertanyaannya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Apa nih yang bisa disimpulkan pembelajaran bermaknanya? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK? Tadi kan sudah ada ini ada masukan dan sebagainya nih ya dari rekan-rekan. Nah, kita ambil kesimpulan apa nih dari pembicaraan babak 1 dan 2 ini, hal yang bermaknanya. Itu. Terus tentang guru PJOK setelah mengetahui ini, saya mau seperti apa nih? Nah, itu kan refleksi, coba kakak-kakak tuliskan lagi di refleksi 3 babak, di babak ketiga. Yang paling utama, yang ketiga itu apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah ini pertanyaannya cukup gampang ya. Aduh, baterainya lowbat nih. Bentar Kak, tanya lowbat. Coba Kak, apa hal yang baik?
Kang Dadan meni semangat. Ngangge mesin tik Kang Dadan. Wis. Kang Dadan mah sama kayak saya dulu dari zaman mesin tik Kang Dadannya. Iya, zaman tok taken nih. Ya, zaman dia Japati macokan jagong ini. Salah sahurup oge digentos salemar nya, ngetik di salemar. Oke, kita akan berbagi lagi. Kang Herdi belum beres nih Kang Herdi ya. Oke, Kak Rama nih. Kak Rama coba minta dimasukkannya dari Kak Priska. Kak Priska, coba nih yang punya Kak Rama. Babak tiganya terus belajar kreatif, harus bisa dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Coba sama enggak nih dengan Kak Priska? Gimana? Mangga teteh senior, mangga teteh senior. Izin ya, Karama. Ampun senior gitu ya. Oh, senior abi eta Pak, aduh. Kan pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang punya Terus Kak Rama. belajar, kreatif, harus bisa dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gimana menurut Kak Priska nih? Gimana nih? Menurut saya, kita itu emang harus terus belajar. Terus guru PJK itu harus kreatif. Kayak misalnya kayak di sekolah saya Pak, kan nggak ada lapang. Terus alat-alatnya kurang. Jadi kita tuh harus kreatif, harus mikir nih. Kita olahraga di mana ya? Terus harus bisa nih, nggak di lapang pun kita harus bisa olahraga, harus bisa bikin muridnya jago olahraga walaupun nggak ada lapang. Terus dari masukan-masukan kakak-kakak yang sebelumnya, kita jadi tahu, jadi sharing, jadi makin tahu wawasan lebih dalam lagi. Gitu Kak. Kak Priska, terima kasih. Nggak apa-apa Kak Priska, kita curhat aja masalah sarana prasarana mah. Kan ini rekaman ini kan nyampe ke BPGP. Nah, mudah-mudahan aja nanti ada, oh iya ternyata ya pemetaan asetnya juga bingung kalau segala nggak ada mah kan gitu ya. Iya Pak, nggak ada, saya jadi kalau olahraga harus jalan jauh. Nah, itu. Semoga dibangunkan lapang teh. Nggak bisa. Udah padat ya? Iya. Kak Priska teh SD mana Kak Priska teh? 233 Cibaduyut. Oh, Terus saya tadi patung sepatu. Wah, gurunya sendiri. padat ya Kak Priska ya? Iya Kak. Oke, ini saya lihat yang punya Karatna nih, Karatna. Coba dibaca dan ditanggapi oleh Kak Pakih.
Yang di atasnya karatnya Kapaki. Kapaki hadir Kapaki? Ada Kak. Oke, Kapaki nih punya karatna nih, ta. Ya Kak, saya setuju. Jadi guru olahraga itu emang harus memahami kondisi siswa. Kemudian guru olahraga juga kan harus bisa menentukan bahwa misalkan peserta didik A udah bisa kayak gini nih kemampuannya, terus yang B ternyata belum bisa, maka kita harus membedakan dalam pembelajarannya juga Kak. Jadi harus melihat kondisi siswanya juga. Mungkin gitu Kak. Siap, Kapaki. Setuju ya, setuju sekali ya. Untuk menghadapi satu cepat, tepat, ketika mantap. Coba kita cari satu lagi, punya siapa yang belum tadi ya? Yang belum. Tika Risman sudah, Kak Ramdan belum selesai. Kak Surya ini belum selesai atau belum saya refresh ya? Bentar saya refresh dulu. Oh, ternyata udah selesai Kak Surya. Oke, yang punya Kak Surya nih. Mau dikomen sama siapa nih? Yang di atasnya Kak Surya siapa nih? Kak Ramdan, berarti Kak Ramdan. Gimana Pak? Coba yang punya Kak Surya nih, Kak Ramdan. Oh, Gimana menurut Kak Ramdan nih? untuk menjadi guru PJOK kita harus berinovasi kreatif dan mengangkat setiap anak yang saya akan berusaha untuk kreatif mendidik dan selalu belajar mengenai pendidikan olahraga. Ya sih Kak, setuju untuk yang poin pertama nih tentang guru PJOK harus selalu berinovasi sih, kreatif dan selalu mengetahui karakteristik setiap anak ya. Pertama itu sih kita bermodalkan harus benar-benar guru olahraga harus benar punya kreatif yang lebih tinggi gitu, inovasi-inovasi untuk pembelajaran PJOK di lapangan itu harus benar-benar sudah ada di benak sebelum pembelajaran gitu Pak. Jadi kadang suka kalau belum dipersiapkan kadang suka ngeblank kalau ketika pembelajaran. Nah, di sini ya itu sih pertama inovasi-inovasi kita sebagai guru kreatifnya itu harus lebih banyak gitu Pak. Gitu sih. Kalau ini setuju sekali untuk poin pertama. Nah, untuk yang ini media yang cocok ya harus ada diselingi atau diselipkan dengan media-media supaya anak tidak jenuh gitu. Ini gimana sih gerakan ini? Pengennya ada seperti kayak kartun gitu, animasi supaya lebih menarik daya tarik ke anak gitu. Mungkin dari segi media itu cocok mungkin Kak. Segitu Pak. Oke, bagus, mantap ya Kak Ramdan. Oke, mantap, betul ya. Apalagi sekarang dengan dunianya anak-anak itu dunia digital ya. Iya, lebih memudahkan. Kebetulan kalau di SD negeri itu ada bantuan twin mirror kan ya? Iya. Nah, sama ya kita ada twin mirror, kita juga itu dimaksimalkan penggunaannya. Jangan hanya dipakai karaokean aja. Biasanya karaokean aja. Biasanya kalau saya lihat ya. Apal wae lah. Karaokean. Nah, nanti mah pakai nonton pembelajaran PJOK nanti mah ya. Oke. Diawali dengan bernyanyi dulu kan Pak? Ya betul, setuju. Oke, kita kembali ke kayaknya berarti sama ya semua ya, rata-rata sama, kita ingin lebih baik, berinovasi, kreatif ya, memanfaatkan aset yang ada ya. Anak-anak kan sekarang dia itu Gen Z dengan dunia digitalnya ya, itu juga harus mampu lebih mahir daripada anak-anak tentang digitalnya juga. Kita tetap terus belajar mungkin Kakak. Nah, ini kita salah satu wadah PKG ini ya untuk belajar. Berarti kan sekarang itu
semuanya 375. Dengan yang pertama itu kan 25 orang nih. 400 nanti ini harus menularkan di tahun 2025 itu untuk 1000 sekian guru PJOK yang ada di Kota Bandung. Kayak kalau udah guru PJOK-nya mantap semua kayak kakak-kakak ini enak nanti di kota itu ya. Oke, kita izin lanjutkan. Kalau saya terlempar nih kayaknya nih. Oke, saya izinkan. Nah, ini kakak sebagai penutup, nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Terus apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Barangkali perwakilan 2 orang deh untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan, kakak. Boleh raise hand lah. Oke, Kak Adit. Silakan Kak Adit. Bapak izin. Bapak, kakak izin. Aman Kak Adit. Tadi bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Mungkin gini Pak, dari babak pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita lebih memahami gitu apa yang jadi kekurangan dan jadi kelebihan dan kekurangan kita gitu dalam proses pembelajaran PJOK yang sering kita laksanakan di sekolahnya masing-masing gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi ini sebagai catatan pribadi saya pada pembelajaran berikutnya apa yang akan saya lakukan. Jadi ada catatan-catatannya gitu Pak untuk memperbaiki dalam pembelajaran yang akan datang gitu. Dan mungkin satu hal gitu ya, pembelajaran yang bermakna dari PKG ini, jangan pernah berhenti belajar mungkin ya, karena hidup pun tidak pernah berhenti untuk mengajarkan gitu ya. Jadi banyak informasi-informasi penting, kita banyak sharing. Tes, ada suaranya Pak? Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Dan juga satu hal bahwa guru PJOK yang baik itu adalah yang kehadirannya selalu dinantikan oleh anak-anaknya gitu. Dan kita mungkin bersyukur ada di bagian itu, karena mungkin tidak akan seberuntung guru-guru yang lain gitu. Karena kehadiran guru PJOK itu yang selalu dinantikan oleh peserta didiknya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Kak Adit, setuju. Mantap. Ya, keren. Ada lagi satu orang lagi boleh melakukan refleksi sebagai Hilang suaranya.
Yo, perwakilan nih perempuan nih, siapa nih? Atau ada yang lain yang mau memberikan tanggapan, jawaban dari pertanyaan penutup ini? Sok sama perempuan nih. Saya sudah kehabisan kata-kata sama Kak Adit ya. Ya, Ampun, jujur ampun. sama sih Kak, isinya sama Kak Adit gitu ya. Lebih ke intinya mah ya semuanya sudah dikatakan udah liapkan sama Kak Adit gitu. Sudah sangat lengkap berarti Kak Adit ya. Sudah sangat cukup Kak. Bentuknya. Karena Kak Adit TOP BGT nya. Mantap. Oke, jadi betul Kak Adit, kalaupun kita tidak dinilai oleh siapapun, itu menjadi catatan bagi diri kita sendiri, ya itu hal yang paling penting, sangat penting untuk catatan kita merefleksi, untuk menjadikan kita ke depannya lebih bagus lagi. Oke, kita sedikit ya Kak, meskipun guru PJOK selalu dilirik sebelah mata kan rata-rata, tapi tidak sama kayak kita gitu Pak. Guru yang selalu dinanti-nantikan oleh peserta didik itu kan tidak semua guru bisa seperti kita gitu. Betul, setuju, saya setuju. Makanya kita bersyukur ada di dalam satu forum ini yang tujuannya untuk mengupgrade diri kita sendiri agar tadi tidak dipandang sebelah mata. Dari Perbal kita dilatih dalam forum kecil nih ya. Ini kan forum kecil ya, hanya 16 orang di sini. Forum kecil kita belajar untuk berbicara. Di sini tidak ada yang salah. Ini kakak-kakak jangan takut, saya takut salah ngomong, takut ini. Nggak ada, di sini kita sampaikan aja. Nah, untuk memantaskan diri, untuk lebih mampu lagi memfasilitasi anak, membimbing anak ke arah yang lebih baik. Dan kita juga tadi betul kata Kak Adit, menjadi guru yang dirindukan kehadirannya di setiap saat. Ya. Oke, jadi kita itu lebih baik menjadi guru yang bahagia ya, daripada guru yang sempurna ya. Kalau jadi guru sempurna capek kan nanti belajar terus, ngajar nanti. Kalau guru bahagia makan dinantikan. Wah, begitu 2 hari deh nanya ke Kak Adit anak-anak, Bapak kapan olahraga? Padahal udah tahu jadwalnya. Ya contoh kecilnya mungkin Pak, maaf gitu ya, adalah beberapa sektor gitu guru di saya pun yang dia berprestasi di luar gitu, tapi yang jadi permasalahannya dia sering meninggalkan yang menjadi tugas pokoknya gitu di sekolah gitu. Dan saya tanya gitu ke anak-anaknya pun mereka tidak merindukan gitu, maksudnya ada dan tidak ada pun tidak menjadi tidak menjadi beban bagi mereka gitu. Jadi lebih baik ya mohon maaf gitu gurunya nggak ada gitu, lebih bebas katanya bilang seperti itu. Tapi kan ada ibaratkan oke lah guru yang bersangkutan itu dia berprestasi di luar gitu ya. Tapi kalau tidak dirindukan dan tidak dinantikan oleh murid-muridnya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu maksudnya? Lebih baik kita yang benar kata Bapak tadi, yang lebih bahagia gitu, bisa buat aman itu, tapi anaknya pun puas gitu ya dalam proses pembelajaran itu mungkin. Oke, betul Kak Adit ya. Kalau jadi guru sempurna mah kita akan mengejar kesempurnaan itu dan tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau guru bahagia itu pasti akan selalu lihat. Dulu waktu saya pengalaman di SD, begitu semangat ke sekolah itu karena di sekolah di SD itu kita akan melihat sebuah drama kecil sebetulnya ya. Itu membuat semangat saya ke sekolah karena begitu berhadapan dengan anak, 25 karakter anak waktu yang saya ajar itu, kadang ada di anak itu kan lucu ya Kak, kalau kelas 1 2 temennya cemberut sedikit nangis, dicubit dikit nangis, kan lucu sebetulnya, itu bukan bukan sebuah aduh lihat cek batur mah. Kalau kata saya mah itu hal-hal yang seperti kita melihat drama langsung lah di anak-anak itu sebetulnya, daripada nonton drama fiksi di
TV yang nggak karuan, mendingan lihat anak-anak di sekolah gitu ya. Betul Kayak Pak. itu nah, jadi kita bahagia datang ke sekolah itu, ingin cepat-cepat ke sekolah kitanya juga, dan anak juga menantikan kehadirannya. Nah itu kan hal-hal yang sangat diinginkan oleh semua orang tua, juga menginginkan dengan guru-guru yang dirindukan oleh anak-anak itu ya, karena anak semangat, wah hari ini pelajaran olahraga nih, biasanya datang telat jam 6:30 sekolah. Apalagi Dan dengan satu sekarang lagi Pak, Gimana Kak Adit? satu lagi nih Pak, saya ingat pesan kata-kata guru PJOK senior ya, yang selalu bilang ke saya gitu, nge-trigger kayak gini. Kamu jangan pernah takut sama atasan kamu, jangan pernah takut sama guru-guru katanya. Karena takut kamu tuh cuman satu gitu, sama anak-anak ketika anak-anak ngelapor ke orang tuanya bahwa guru olahraga ini tuh nggak benar, atau misalkan guru ini tuh serang terlambat, guru ini tuh nggak pernah ngajar. Nah, kamu lebih takut sama anak-anak ketika anak-anak itu melapor ke orang tuanya dibandingkan kamu takut sama kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain. Bilangnya kayak gitu Pak. Itu juga yang Siapa Kak Adit? Kadit. Gimana senior? Iya, apalagi dengan kurikulum sekarang Kang ya, kurikulum merdeka. Jadi kalau misalkan kita tidak bahagia, berarti kurikulumnya tidak tercapai. Betul. Kita harus memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan siswa. Betul. Setuju. Oke, benar Kak Adit, itu yang paling penting. Kita itu yang utama itu kan, kalau dulu mah kata istilahnya mencerdaskan anak bangsa mungkin ya. Nah, sekarang kan jangan dulu anak bangsa ini di sekolah aja dulu lah, anak-anak. Yang orang tua itu punya harapan penuh menitipkan anak-anak itu ke sekolah kita ya, dengan berharap, karena kan anak akan lama dengan di sekolah untuk pergaulannya ya kan, dari jam 7 kadang ada yang pulang jam 12. Kalau di saya kan pulang jam 3, berarti 8 jam itu di sekolah. Orang tua itu dengan penuh harapan tinggi menitipkan anak ke sekolah, tiba-tiba misalkan kitanya tidak hadir dengan alasan yang kurang bagus lah. Sibuk ini sibuk itu ya, mungkin kekecewaan anak itu akan apalagi olahraga dikatakan guru yang paling ditunggu-tunggu, tiba-tiba kita nggak hadir, wah kecewa anak. 28 ya kalau di SD ya, 28 orang itu kan akan takutnya anak keceletukan doa dan sebagainya, bapak teh kemana tuh ya teh, nah kan gitunya. Nah itulah memang lebih takut pada kecewanya anak-anak dan orang tua mungkin ya Kak Adit ya. Oke, kita selanjutnya nih kakak nanti izin lanjutkan ini, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, itu kan di LMS kan ada ya yang refleksi itu nanti diunggah di Nah, pada sesi kita hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sudah dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi tadi sudah ya. Sudah kita lewati, sudah bisa mengulas framework dari Wharton, dari Gibbs ya. Oke, ini terakhirnya. Terima kasih, ini yang kita tunggu-tunggu ya Kak. Oke Kakak, pertemuan kali ini semoga dalam pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan yang dengan kakak-kakak yang hebat, yang Allah berikan kesempatan untuk berkumpul dalam walaupun secara daring ya, tapi tetap kita komunikasi lancar, menggali ilmu, saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Oke kakak, demikian pertemuan kali ini. Kita tutup dengan berdoa dulu ya mungkin ya. Tadi berdoa siapa tadi? Kak Ratna ada yang Saya Pak. Deh. Kak Ratna doa tidur. Akhir majelis. Ya.
teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Kak Ratna yang sudah bikin doa. Terima kasih kakak semua. Kita tutup dengan pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.